Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Vista yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dan tentunya bersama para sahabat media ministry. Berjumpa kembali dalam ibadah ringkasan pelajaran sekolah Sabat dari jemaat Vista. Kita masih melanjutkan pelajaran ke-12 dengan judul besar pekan ini, Hidup Bersama Satu Sama Lain. Sedangkan judul hari ini adalah hubungan kerja. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Baik, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi yang baru, kasih setia Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kami memohon Roh Kudus Tuhan boleh menerangi kami, baik hamba yang akan menyampaikan, demikian juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah Tuhan sucikan pekerjaan tangan kami, di mana kami akan mempelajari akan hubungan kerja satu dengan yang lain, bagaimana kami bisa menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah saudara bahwa sebagian besar waktu bangun kita dihabiskan di tempat kerja? Cara kita bersikap di kantor, di pabrik, atau di tempat usaha adalah mimbar kesaksian kita yang paling besar. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca hidup kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam produktif daripada pekerjaan kita. Dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25, Paulus memberikan instruksi kepada para hamba yang dalam konteks modern bisa kita terapkan pada karyawan atau bawahan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kemudian di ayat 23 ia menegaskan, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ini adalah revolusi etika kerja rohani. Ya, Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi gunakanlah kemerdekaan itu sebagai hamba Allah. Kita tidak bekerja keras sekadar supaya bos kita melihat dan menaikkan gaji kita. Kita bekerja keras karena bos sejati kita itu adalah Yesus Kristus yang sedang mengawasi kita dari surga. Di pasal 4 ayat 1, Paulus berbalik menasihati para tuan atau atasan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Atasan Kristen tidak boleh memeras atau menindas bawahannya, karena di hadapan Tuhan kita semua memiliki status yang sama. Inilah poin-poin penting yang kita dapat pelajari pada hari ini. Namun, pelajaran hari ini memunculkan pertanyaan kritis. Apa itu? Bagaimana jika kita memiliki atasan yang tidak adil, atau lingkungan kerja kita itu beracun atau toksik? Ya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara. Ayat 24 memberikan jawabannya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya, keadilan manusia tidak akan dibatalkan. Upah surgawi yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka yang mempertahankan integritasnya. Sudah perhatikan, inilah baik dari tuan maupun bawahan, ya, pimpinan, atasan, hubungan yang demikian. Sebelum kita tiba pada aplikasi, mari kita hubungkan judul besar pekan ini, Hidup Bersama Satu Sama Lain, dengan judul hari ini, hubungan kerja. Terkait dengan tema
hidup bersama satu sama lain. Kehidupan sosial orang Kristen tidak hanya berputar di dalam gedung gereja saja. Kita dipanggil untuk menjadi garam terang di tengah-tengah pasar, marketplace, dan dunia sekuler. Integritas kerja kita adalah wujud nyata kasih kita kepada sesama. Jadi sebagai aplikasi praktis yang boleh kita dapatkan hari ini, marilah pada hari ini bekerjalah dengan kualitas terbaik. Jangan mencuri waktu perusahaan, tetapi ikut campur, jangan juga campur dalam gosip di kantor. Dan bagi saudara yang menjadi pemimpin, pengusaha, bayarlah upah karyawan saudara dengan adil dan memperlakukan mereka dengan bermartabat. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi yang hidup di tempat di mana kami bekerja. Biarkanlah integritas kami membawa orang lain untuk bertanya tentang pengharapan yang indah itu. Melalui pekerjaan kami, melalui tanggung jawab kami, di tempat kerja kami, baik kami sebagai karyawan maupun kami yang mengelola akan usaha-usaha sebagai pemilik maupun sebagai pemimpin atasan dari satu pekerjaan. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hubungan-hubungan yang baik dalam hubungan kerja. Bapa di dalam kerjaan surga, hamba rindu untuk mendoakan seluruh anggota jemaat di Vistak. Mulai dari gembala terkasih keluarga hamba Tuhan, Pendeta Steven Rantung. Demikian juga kepada seluruh tua-tua jemaat, anggota majelis, dan seluruh anggota jemaat. Biarlah dalam aktivitas kehidupan mereka boleh terus diberkati. Diberkatilah pekerjaan masing-masing kami. Sucikanlah itu Tuhan. Dan kiranya boleh berhasil menghasilkan sesuatu yang baik dengan kami bekerja dengan tekun, kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan integritas yang tinggi, dan kami boleh menunjukkan bagaimana kami boleh melayani perusahaan atau tempat di mana kami bekerja. Kami berdoa juga mungkin ada umat-umat Tuhan yang diberi kesempatan untuk boleh menjalankan, memimpin perusahaan-perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan yang memberikan pekerjaan kepada orang-orang atau memiliki karyawan. Biarlah dengan integritas yang sama, mereka boleh menghidupkan apa yang menjadi pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul secara finansial, yang mungkin bergumul secara status sosial. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati akan kehidupan mereka. Baik yang ada di jemaat Vistak maupun di seputaran jemaat ini, yang ada di Amerika maupun yang ada di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kesediaan saudara untuk boleh join hari ini. Dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.